kajian kita pagi hari ini adalah hikmah diwajibkannya zakat. Hari-hari terakhir atau selama bulan suci Ramadan banyak dijadikan oleh mereka-mereka yang diberi oleh Allah anugerah karunia harta dan kekayaan untuk dijadikan hari-hari menghitung kewajiban zakat itu yang sering kita sebut dengan haul. Kenapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan ini ada sisi-sisi keberkahan tersendiri. Maka dari itu kajian kita akan kita mulai dari pengertian zakat itu sendiri. Zakat sebagaimana kita ketahui adalah ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan keuangan, harta kekayaan. Secara bahasa zakat banyak pengertiannya. Zakat diartikan dengan at-taharah, suci. Zakat juga diartikan dengan an-nama. An-nama artinya berkembang. Zakat juga diartikan dengan al-madah, pujian. Zakat juga itu diartikan dengan arti-arti yang lainnya. Pengertian-pengertian itu memberikan arti bahwa orang yang mengeluarkan zakat tidak ada tujuan lain, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi untuk menyucikan diri, membersihkan diri, menyucikan harta, membersihkan harta kekayaan yang kita miliki. Maka di situ juga arti daripada zakat menurut bahasanya adalah al-barakah. Orang yang mengeluarkan hartanya dalam bentuk satu kewajiban zakat dipastikan akan membawa keberkahan tersendiri dari harta yang dimilikinya. Tetapi sebaliknya, apabila kewajiban itu sudah harus dilakukannya, tapi tidak dilakukannya, dan bahkan ia terus menimbun harta kekayaannya, terutama emas, perak, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 34 dan 35 dari surah At-Taubah. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita gembira tapi menyakitkan, apa? Azab dan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fatukfa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti harta kekayaan itu emas dan perak itu dijadikan bahan untuk mensetrika badannya itu sendiri. Jadi kalau setrika dulu itu dari areng, nah sekarang setrikanya dari emas dan perak itu nanti. Bagaimana panasnya? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Disetrikakan itu di mukanya, di belakangnya. Itulah azab dan siksa orang yang menimbun harta kekayaan, terutama emas dan perak. Kita boleh menabung emas dan perak, tapi harus kita hitung nanti berapa jumlah emas yang kita miliki. Apabila sudah sampai jadi 85 gram, 86 gram, keluarkan zakatnya. Kecuali dalam bentuk perhiasan.
Perhiasan juga yang wajar. Ya. Jangan beli kalung yang 200 gram, yang 300 gram, makinya saja lehernya nunduk-nunduk dia. Itu berarti ada semacam hilah. Kalau dalam istilah fikihnya hilah. Hilah itu cari-cari jalan untuk berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu ancamannya. Maka zakat itu dari pengertiannya secara bahasa tadi itu ada yang berkaitan dengan fisik. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa bisa membersihkan diri kamu sendiri, sementara yang bisa membersihkan lebih baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang bisa membersihkan dirinya, nanti kita sebutkan beberapa hikmah dengan mengeluarkan zakat. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia merasa takut kalau tidak dia keluarkan zakat itu. Nah, yang dimaksud dengan zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu yang tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu tertentu. Ikhraju malin makhsus li ta'ifatin makhsusa fi waktin makhsus. Ada banyak definisi, 11-12 definisi, masing-masing ulama memberikan pengertian tentang zakat itu. Nah, zakat ini ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Membersihkan diri dari segala macam apa bentuk syirik, bentuk kemunafikan, bersihkan diri dari segala macam dosa dan kesalahan, itu disebut dengan tazkiyatun nafs. Yang kedua, itu disebut dengan istilah tazkiyatul badan, membersihkan badannya. Itulah nanti di akhir daripada perjalanan ibadah puasa kita ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim, membersihkan badannya orang-orang yang berpuasa. Ya tentunya bagi yang mampu, yang tidak mampu Allah Maha tahu kan. Jangan dia mampu ngakunya tidak mampu. Ya, mengeluarkan berapa liter beras saja, Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkannya tidak dalam bentuk makanan yang biasa dimakan oleh penduduk sekitarnya, tapi bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Ya, uang sekarang berapa? 15.000 ya, 25.000. Iya, 25 ribuan. Beli, keluarkan, niatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang ketiga itulah yang disebut dengan zakatul amwal, zakat harta kekayaan. Hitung semua yang kita miliki, hitung semuanya, keluarkan nanti 2,5%. Maka di sini juga ya selalu ada kajian-kajian, apakah profesi kita juga harus dizakati? Saya pegawai negeri, ada yang satu pengacara, ada yang satu lagi pedagang, ada satu lagi gitu. Kalau yang biasa-biasa dikenakan 2,5%, dengan satu perjuangan untuk mendapatkannya dikenakan zakat, orang-orang yang begitu saja sekali tanda tangan dia dapat banyak duitnya, apakah tidak dikeluarkan zakat juga? Ulama katakan keluarkan, itulah namanya zakat profesi. Ya, di dalam surah Al-Lahab ada ma kasab,
Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 267 juga ada, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum. Keluarkan apa yang merupakan hasil dari usaha kamu itu. Inilah yang disebut dengan zakat. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia takut kalau hitungannya saja salah, itu takut. Yang itulah nanti yang memasukkan dia ke neraka. Tapi kalau dia jujur, dia hitung, insya Allah hari ini dia hitung, dikeluarkan zakatnya, tahun depan apapun usahanya, itu pasti akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terbukti, ya, banyak orang kaya-kaya dia punya accountingnya sendiri, tapi bukan dia tidak percaya, dia merasa puas kalau dia hitung sendiri berapa kekayaannya, karena yang tahu dengan kekayaannya itu, kalau accountingnya hanya sekedar yang tertulis saja yang ada, sementara di balik itu kan dia tidak tahu, rahasia, takut dia. Ya, ada pengusaha kalau sudah mulai bulan puasa dia hitung sendiri. Kalau dia merasa tidak puas, kadang-kadang telepon saya, di mana Pak Akil, di mana? Saya bilang, sekarang berangkat, saya tunggu, saya sedang pusing ini katanya. Nanti sudah dihitung semua, masih ragu-ragu juga dia, ada kekurangan juga, keluarkan lagi dalam bentuk infak dan sedekah untuk menutupi kekurangan daripada zakat itu. Nah, dihitung-hitung infak dan sedekahnya berapa biasanya dia keluarkan. Kemarin dikeluarkan infak dan sedekahnya saja itu 9 miliar. Infak sedekahnya, hartanya berapa? Ya, takut betul dia. Ya, karena infak dan sedekah ini bahagian juga daripada pengertian zakat itu. Zakat itu diartikan kalau dalam Al-Quran itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Maka sedekah juga bermakna zakat. Ya, dalam ayat 60 surah At-Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Infak, ya, wa bimma razaqnahum yunfiqun. Infak hanya nanti dalam tata cara pelaksanaannya saja. Kalau kita mengeluarkan zakat melalui Basnas, LAS, itu ada formulirnya yang wajib atau yang dalam bentuk infak dan sedekah. Ya. Kalau kaum muslimin mengeluarkan zakatnya dengan baik, infak dan sedekahnya juga dengan baik, tidak ada orang Islam yang miskin. Dijamin tidak ada orang Islam yang miskin. Kenapa? Kita hitung-hitung itu, kalau dikeluarkan semuanya, ya, dengan infak dan sedekah saja, itu bisa terhimpun 237 triliun. 237 triliun. Sekarang Bazis bisa mengumpulkan berapa? Baru 2-3 triliun, 6 triliun paling banyak. Ada Bazis di daerah mengumpulkan baru 200 miliar saja. Itu sudah bangganya setengah mati. Sudah dapat semua orang, baru 200 miliar. Bagaimana kalau 2 triliun? Satu provinsi 2 triliun, 34 provinsi sudah berapa? Luar biasa ini, potensi ini luar biasa. Nah, hanya untuk bisa memaksakan dirinya mengeluarkan zakat dengan keyakinan dan keimanan, ini juga perlu satu perjuangan. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir mengeluarkan zakat, nilai hartanya kan berkurang. Tapi secara batiniahnya tidak berkurang dia.
Masa Rasulullah berbohong sama kita? Rasulullah bersabda, "Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." 3 kali. Tidak akan berkurang, dijamin. Orang yang mengeluarkan harta kekayaannya dalam bentuk zakat, tapi dia terus bertambah, dia terus bertambah, dia terus bertambah. Apalagi yang punya perdagangan kebun-kebunnya, kebun sawit, kebun apa lagi. Kalau orang Arab kebun korma dia, karena sawit ada di sana kan. Berapa itu? Ada yang punya 50.000 hektar. Berapa hitung-hitungnya? Ngitungnya mungkin duitnya dari pagi sampai ketemu pagi juga tidak selesai-selesai. Iya, tapi kalau tidak dizakati, tunggu. Ada saja nanti musibah yang akan diterima dan dirasakannya. Tapi kalau dia keluarkan, dijamin tiap tahun tuh naik terus. Dia rasakan keberkahan itu. Ini sudah bukan menjadi kebohongan, menjadi satu kenyataan. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Itulah yang kita sebut dengan hikmah daripada kewajiban zakat. Yang pertama apa? Yang pertama misalnya memelihara harta itu sendiri. Husunul mal, tuhsinuhu. Dari siapa? Dari tangan-tangan orang yang jahil nanti. Itu yang disebut dengan al-hasidin, al-mujrimin, al-muznibin. Diincar orang, kita tidak keluarkan zakat, tapi orang tahu kita kaya. Ya, kaya. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di lingkungannya, dia keluarkan zakat untuk melalui bazis, melalui las. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya mau mengeluarkan zakat untuk keluarga-keluarga yang ada di sekitar sini. Serahkan sama bazis, kasih nama-namanya. Nanti didistribusikan ke sana. Kalau memang nanti kita cek, sudah selesai, sudah terima belum? Oh belum, lah kemana? Kalau ada pengkhianatan dari bazis, tahun depan tidak usah lagi diserahkan di bazis, tidak usah diserahkan di las. Serahkan sendiri. Maka banyak orang kalau sudah akhir-akhir Ramadan begini, bawa duitnya sendiri, dia serahkan sendiri. Di kantongnya penuh duit, kanan kiri, ya dia serahkan sendiri. Nah itulah tanda apa? Tanda cinta terhadap sesama. Maka dengan zakat itu menghilangkan segala macam bentuk sifat kikir, asyuh, al-bukhul, bakhil. Supaya aja jangan jadi orang-orang yang bakhil. Dia keluarkan berapa dia keluarkan, Allah akan ganti. Cepat lambat Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Jaminan Allah. Kita tidak percaya kepada Allah, terus percaya sama siapa lagi? Al-Quran mengatakan begitu. Apa yang kamu infakkan min syai'in, sesuatu kecil besar, fahuwa yukhlifu, Allah akan gantikan. Yang kedua, dengan zakat ini itu menumbuhkan apa yang disebut dengan sifat solidaritas sosial. Ada kepedulian terhadap sesama. Harta yang saya miliki itu bukan harta saya pribadi, tapi ada milik orang lain yang Allah titipkan kepada saya. Maka semua ayat di dalam Al-Quran itu amwalukum, amwalukum, yang satu untuk maliyah itu, ma'agna anni maliyah, itu cuma sekali dinisbahkan kepada pribadinya harta kekayaan itu pun dalam bentuk kecaman. Jadi semuanya itu
ada nilai sosialnya. Nah Allah berikan melalui kita. Kita salurkan kembali. Senang enggak kira-kira saudara kita? Itulah yang namanya ukhuwah, yang selalu kita cadang-cadangkan, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak pernah berbuat untuk ukhuwah itu. Ukhuwah itu apa? Perhatian, kita berikan perhatian. Oh kamu saudaraku, apa bentuk perhatian kita kepadanya? Oh saya punya duit, kasih. Tidak perlu diumum-umumkan juga. Ya, sebaik-baiknya pemberian itu tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu apa yang diberikannya. Supaya tidak ada sifat apa? Sifat riya, ujub, sum'ah. Nih, lihat nih, duit saya banyak nih. Nah, dapatnya hanya itu saja. Si fulan itu hebat ya, dermawan betul. Ya, dermawan betul dia. Supaya dikatakan hanya begitu saja, itu yang dia dapatkan. Nanti ketika dia mendapatkan buku Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, banyak harta yang dia keluarkan tapi kok tidak ada nilainya. Rapor kita itu nanti dia ngadu, ya Allah saya banyak keluarkan duit, kok tidak ada catatannya. Ternyata dia riya. Ya, dia keluarkan zakat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal ibadah itu intinya ikhlaskan dulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti malaikat di hari kiamat nanti diperintahkan oleh Allah, sampaikan kepada dia itu, utlubu min haula'il ladzina yura'unakum fid dunya. Minta pahalanya. Karena siapa kamu dulu di dunia dulu mengerjakan itu. Begitu didatangi dulu saya kasih duit kamu. Saya keluarkan zakatku, tapi ini kok ada pahalanya. Sekarang aku minta pahalanya. Kata orang itu, aku juga sedang sibuk cari pahala ini. Ya, kullu mri'in minhum sya'nu yughni. Masing-masing kan pentingin sendiri-sendiri. Nggak bisa memberikan bantuan. Anaknya kaya, tapi dalam posisi begitu, menemui orang tuanya, tolong bantu saya. Tidak ada. Orang tua tidak bisa membantu, anak juga tidak bisa membantu orang tuanya. Maka Allah ingatkan. Akhir surah Luqman itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a yubassarunahum, apalagi orang-orang kafir, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi'idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi. Kalla, kata Allah, innaha ladha nazza'atan lisyawa. Neraka sudah menunggu. Jadi kalau tidak mau begitu, melawan ketentuan Allah, di dunia dicoba dulu. Tidak usah api yang besar-besar, lilin sajalah. Tangannya coba kena lilin, terbakar enggak? Kalau enggak terbakar terus. Tapi kalau terbakar, itu baru api dunia katanya. Api akhirat, gambaran siksanya apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi kulit ini begitu terbakar dia, daging-dagingnya akan lepas. Tinggal tulang-tulangnya. Habis, kembali lagi dia. Habis, kembali lagi. Terus. Begitu terus. Hikmah diwajibkannya zakat juga itu memupuk ya, rasa apa? Rasa percaya diri bahwa harta kekayaan saya yang saya terima ini memang kerja saya, tapi itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam bentuk syukur. Syukur dia kepada Allah Subhanahu. Orang yang syukur pasti Allah tambahkan. Masa kita tidak percaya wa idza adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kamu kufur, tunggu azab dan siksa Allah yang pedih. Hikmah zakat juga itu mendidik kita untuk bisa mengatur ekonomi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekitar kita. Kita bisa memanage itu. Kenapa? Karena semuanya kita yakini ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah kita yakini kepedulian itu adalah untuk memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kita. Cinta kasih. Apalagi yang kita kasih mendoakan kita. Tidak usah yang besar-besar lah, di jalan saja tuh. Ya, sekarang banyak jalan-jalan kan, kita tidak tahu, kita tidak usah suudzon mereka dari mana, tidak tahu lah, walaupun banyak yang ketangkap di kampungnya orang kaya, kasih ini pura-pura miskin. Tidak urusan kita, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih 5.000, 10.000, saya doakan supaya berkah. Luar biasa itu doa. Ya, ada juga yang dikasih juga, diem aja dia. Banyak itu. Ya, kurang banyak Pak. Kasih 5.000 kurang banyak, 10.000 kurang lagi. Ya, ada juga yang begitu. Itu menguji kita. Menguji kita, ikhlas enggak kita? Marah enggak kita dengan apa? Dengan cara-cara seperti itu. Kemudian hikmah zakat ini juga yang tadi membentuk dalam bentuk ukhuwah tadi itu. Ukhuwahnya itu bentuknya bagaimana? Kalau Rasul katakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apakah sudah terbentuk begitu? Ada saudara kita yang sakit, kita merasakan sakitnya enggak? Apa kita doakan? Matilah situ. Rasakan, dia merasa sakit, kita merasa sakit. Maka ketika kita punya kelebihan, kita kasihkan seperti itu. Maka ASN kan dipotong-potong tuh kan, gajinya dipotong sudah kan? Iya, memang enggak semuanya. Pegawai negeri yang bisa dipotong itu dihitung-hitung golongan berapa gitu kan. Ya, kalau golongan 3 baru masuk dipotong juga, itu dalam bentuk zakat apa bentuk sedekah? Kalau belum sampai nisabnya bukan zakat namanya. Namanya sedekah, namanya infak. Ya. Kalau golongan 4 mungkin ya, 4B, 4C, ya, itu sudah besar ya. Apalagi sudah ada tunjangan, namanya tunjangan profesi. Profesi gajinya berapa, tapi tunjangan profesinya itu 2 kali 3 kali gajinya. Ya, keluarkan kalau 1 bulan dia dapat berapa? Dapatnya 8 juta, 9 juta atau 10 juta. Masa 120 juta tidak sampai dengan harga itu? Keluarkan 2,5%. Ya. Nah, 2,5% itulah juga untuk keperluan kita nanti. Itulah namanya BPJS. BPJS itu dari mana? Kita juga bayar juga kita. Ketika kita perlu nanti, ya sakit yang banyak menggunakan apa? Baru kita rasakan kalau kita tidak punya BPJS, terbebani dengan biaya yang begitu besar. Tapi kalau BPJS, berapa itu? Ratusan juta. Kita tidak punya kartu BPJS, mau ngurus dulu. Kartunya belum selesai, dia orangnya sudah meninggal dunia dulu. Iya kan? Harus diurus. Nah, maka yang lain juga nanti dikatakan di sini, dia bisa menjadi tadi itu pembersih harta kekayaannya, dia yakin akan dibersihkan yang kotor-kotor itu tadi itu dengan zakat, infak dan sedekahnya. Kemudian dia juga di samping itu
apa istilahnya itu, pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Dia bisa muhasabah. Muhasabah, ya Allah, dulu aku enggak punya. Tapi sekarang Engkau sudah berikan aku karunia yang begini ini. Muhasabah, ya Allah. Terima kasih, aku syukur aku kepadamu, ya Allah. Allah dengar, kasih lagi, tambah lagi. Dengan tidak terhitung, dan dia juga tidak mengetahui dari mana jalan munculnya rizki-rizki itu semuanya. Nah, di samping diceritakan oleh para ulama ini, itu yang disebut dengan istilah pemerataan, ya, pemerataan sosial. Tokoh-tokoh yang lain, misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili misalnya, ya, banyak menulis di Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu dengan pembahasan-pembahasan yang luar biasa. Yusuf Al-Qaradawi itu disertasinya itu adalah Fiqhuz Zakah, itu 2 jilid besar. Ada Sa'id Al-Qahtani, ya, Az-Zakah fil Islam, ditulisnya mafhumuhu apa semuanya, 400 halaman, 800 halaman, ceritanya zakat itu saja. Maka dibagilah zakat, ada zakat emas, ada zakat pertanian. Zakat pertanian itu irigasinya bagaimana, pengairannya, kita keluarkan dananya enggak? Kalau keluarkan dana sekian persen, tidak mengeluarkan dana sekian persen, diatur semuanya, ya, diatur semuanya itu. Dan jangan sampai ada yang tidak termasuk dalam hitungan itu, justru dia harus kita keluarkan zakatnya. Jadi hati-hati betul, ya, karena disitulah, ya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang disebut dengan aunul fuqara wal muhtajin, membantu orang fakir dan orang-orang yang miskin, ya, yang memerlukannya. Nah, di samping dia adalah sekaligus tathhir, ya, tutahhirun nafs, membersihkan jiwanya. Maka di sini perlu power. Khudz min amwalihim. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan. Jadi power. Jadi power itu ada kekuasaan, kekuatan yang memaksakan untuk itu. Maka di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada orang yang mani'uz zakah, tidak mau mengeluarkan zakat, harus diperangi. Jangan sampai penyakit itu menular kepada yang lain. Ya, maka kita bentuk namanya badan. Badan Amil Zakat Nasional. Satu lagi kekuatan kita wakaf. Maka kita bentuk Badan Wakaf Nasional. Ini dari perjalanan saya kemana-mana, saya hidup di mana-mana. Zaman saya jadi menteri, saya buka itu, buat itu. Siapa kita tunjuk amanahnya. Sekarang alhamdulillah sudah berjalan, walaupun belum maksimal. Mesir itu, ya, Mesir itu dari wakafnya, kalau negara dalam bentuk krisis, negara pinjam duit dengan yayasan itu yang Al-Azhar punya itu. Maroko juga begitu, ya, Maroko juga begitu. Qatar yang kaya raya itu dibangunkan gedungnya apa? Bukan gedung zakat, gedung wakaf. Sekian lantai. Kalau memang disewakan, nanti dikembalikan ke situ. Jadilah dia penghasilan untuk pengembangan wakaf itu. Ya, maka kita dulu buat, zaman saya dulu apa? Bebaskan orang yang punya wakaf-wakaf, mengurus suratnya kadang-kadang dipersulit. Maka kita sebut namanya pemutihan. Itu Dirjen Bimas Islam waktu itu. Pemutihan, mengurus sertifikat, tidak diambil dananya. Kalau ada yang ngambil dana, laporkan. Dalam rangka apa? Menjadikan zakat dan wakaf ini satu kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau memang kita bisa manage dengan baik, maka
Tidak ada kaum muslimin itu yang miskin, tidak ada. Semuanya bukan dalam bentuk kaya semua, artinya mempunyai kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu dia minta-minta, tidak perlu. Sudah ada bahagiannya tersendiri, ya, yang istilahnya didistribusikan oleh para muzaki itu sendiri. Maka Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Wawunya litartib. Ya, siapa yang didahulukan? Fakir, miskin, wal amilina 'alaiha. Amilnya juga perlu juga, dapat juga 1/8 dia. Tapi kalau tidak digaji oleh negara, ya, kalau badan amil zakat pemerintah itu sudah dibayar oleh negara dia tiap bulan. Jangan dapat sana dapat sini, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau dalam bentuk hadiah-hadiah lain lagi itu. Tapi kalau dia dari sini dapat tidak boleh. Dia sudah mendapatkan gaji dari pemerintahan, ya, pemerintah, tidak boleh dia. Wal mu'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum ini orang-orang yang saudara-saudara baru. Ya, saudara-saudara baru yang baru masuk Islam, dia kita ayomi, kita kasih sarung, kasih duit, kasih baju koko, kasih apa gitu. Kalau kondisinya begitu. Tapi kalau yang masuk Islamnya tinggalnya di Pondok Indah situ, bawa juga namanya apa? Kain sarung, kasih koko juga. Ya enggak lah. Ya, pada zaman Rasulullah begitu. Kalau dia sudah kaya-kaya gitu, enggak perlu. Ya, justru dia yang, tapi itu bukti cinta kita kepada mereka. Dibawahi sembako, ya, beras, gula, sirup, minyak, ya, itu kalau dia memang membutuhkan. Tapi kalau yang kaya-kaya yang mobilnya 15, kalau mobilnya 15, bannya ada berapa? Banyak, enggak perlu yang begitu. Ya, itu syiar, nanti kita lakukan dalam bentuk namanya syiar, ya, menularkan apa yang dia lakukan itu kepada pihak-pihak lainnya. Maka kita yakini apapun yang diperintahkan oleh Allah, terutama dalam bentuk rukun Islam, itu pasti di balik itu adalah ada hikmah dan maslahatnya buat kita semua. Salat kita untuk apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, uhuwah dan seterusnya. Zakat tadi sudah kita ceritakan, haji juga kita sudah bahas dulu secara rinci. Ya, itu dalam rangka apa? Itulah yang disebut dengan maqasid syariah itu. Setiap perintah, setiap larangan, pasti di balik perintah dan larangan itu ada hikmahnya, ada maslahatnya yang kembali kepada kita. Kalau kita cari maslahatnya tidak ketemu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjadikan kita lebih yakin kalau itu kita temukan, ya, karena itulah bahagian daripada ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita puasa tinggal 2 hari lagi, insya Allah. Mau 2 hari, mau 3 hari? Semuanya mau 2 hari. Nah, mau 3 iya. Jadi insya Allah, ya, besok malam itu baru Lailatul Isbat, ya, Kementerian Agama. Ya, insya Allah bulannya sudah kelihatan, ya. Jadi kita nanti Minggu itu adalah terakhir, ya, tanggal 1 itu kan hari Minggu, insya Allah Senin kita Lebaran. Baik yang duluan juga maupun yang kita, ada yang mulai dulu tanggal 2, ada yang mulai tanggal 3, ya, itu Lebarannya insya Allah sama-sama. Ya, walaupun ada yang sudah mengumumkan terlebih dahulu, ya. Mengumumkan dulu ini apa, kalau dalam zaman saya jadi menteri dulu kurang etis. Kurang etis, nggak usah diumumkan, biar sajalah.
Iya kan? Iya, jangan nanti ada sesuatu ya ketika kita sidang juga isbat dulu ya sudah mengumumkan hadir juga sidang isbat. Ngapain? Dia sudah tetapkan duluan. Dia, nah ini menjaga ya, menjaga di antara kita jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Perbedaan hisab dan ru'yah insya Allah ila yaumil qiyamah tidak akan ada kata selesainya. Pasti dua itu. Bagaimana kita meminimalisir perbedaan itu, nah itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanyakan? Yang mau mengeluarkan zakat dipertanyain. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ngantuk semua masih ini. Silakan. Masih ngantuk semua ya. Insya Allah mudah-mudahan semalam turun Lailatul Qadar. Insyaallah. Malam Jumat lagi ya. Insyaallah. Tinggal sekali lagi kita tahajud bersama ini. Malam kapan? Malam Minggu apa Sabtu? Minggu. Ya, Sabtu malam Minggu itulah malam 29. Itu termasuk malam-malam ganjil ya, enggak tidur semuanya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya minta tolong dielaborasi lagi mengenai zakat profesi tadi. Apakah profesi dalam arti apoteker atau pengusaha atau juga orang yang kerja sebagai karyawan gaji bulanan gitu, termasuk misalnya buruh atau tukang gitu ya kan. Terus nisab haulnya gimana. Kemudian yang kedua mengenai zakat produktif yang sekarang fikih kontemporer ya gitu ya Ustadz ya. Itu ada beberapa guru-guru kita juga yang di forum ini juga bilang nggak setuju gitu dengan, contohnya Habib Novel kemarin gitu, dia kurang begitu setuju dengan, karena gurunya juga melarang gitu zakat produktif untuk misalnya bangunan, untuk pesantren atau untuk peternakan kadang-kadang malahan. Itu gimana Ustadz? Jazakallahu khair. Iya. Ini sudah diseminarkan. Ya, saya punya buku juga pendayagunaan kritis zakat. Itu hasil dari seminar, ya, seminar di Yordan itu tahun 79 kalau tidak salah. Semua tokoh-tokoh kumpul. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah maslahat. Jadi zakat itu tidak semuanya harus dimakan habis, dikonsumsi selesai, habis dia, tapi tidak diproduktifkan gitu ya untuk kemana-mana gitu. Sama dengan apa? Kalau riba itu tidak boleh kita makan, tapi kalau untuk kemaslahatan boleh saja, bangun jalan apa kan tidak mau makan, ya tidak mau, tidak apa-apa. Orang-orang Arab itu kalau sudah kaya dulu, mereka kan paling takut dengan bank, riba kata. Maka kekayaannya disimpannya di rumahnya, karena di sana aman. Di sini diintip orang, habis dia. Jadi kamar itu isinya duit semua. Yang mana yang 500 rialan ada kamarnya sendiri. Yang ini ada, karena tidak mau dia titipkan di bank. Bank itu ada ribanya, ya ribanya. Nah sekarang untuk keamanan kita titipkan di bank, bukan kita ingin mencari bunganya, bukan itu. Jadi untuk kemaslahatan, ya untuk kemaslahatan. Jadi uang itu nanti pasti dia akan ada bunganya, pasti. Bunga ini sepakat kita haram hukumnya. Kita tidak ambil duit itu, bunganya itu tidak kita ambil. Akhirnya diambil orang, digunakan untuk nyerang kita juga. Dulu pertimbangan begitu. Ya, negara-negara Arab itu dolar itu dulu. Ya, Allah yarham, ada orang Indonesia, Mustafa Batubara namanya. Mustafa Batubara ini lama dia di Mekah, lama dia di Jeddah. Di staf kedutaan dulu.
tahun 82, 81, 82. Ketemu dengan saya, Ustadz saya ini punya tulisan Ustadz. Tulisan apa? Ini tulisan saya memasukkan ke mana? Majalah Mujtama di Kuwait. Untuk apa? Menghimbau. Jadi kalau memang tidak mau terima itu, bank itu buka juga, buka account-nya sebut account non halal. Account non halal itu artinya tidak dimakan, tapi untuk kemaslahatan umat. Bunganya saja itu triliunan, bunganya, bukan duitnya. Bunganya triliunan. Maka bank Islam di Jeddah itu buka account non halal. Jadi yang tidak mau makan duit riba itu, bunganya masukkan di account itu. Itu nanti untuk pembangunan. Kita tidak makan, kita bangun jalan, bangun apa, kita tidak makan. Ya, tol-tol kita itu dari mana? Memang duit cash? Enggak, bunganya semua itu. Tol Jagorawi dulu kan dari Kuwait itu. Bunganya saja, bunganya segitu, apalagi duitnya. Ya, apalagi duitnya itu. Nah, kita untuk kemaslahatan umat. Jadi di sini perbedaan, memang terjadi perbedaan. Ada maslahatnya atau tidak situ. Jadi kalau yang agak-agak kencang sedikit, nah ada itu, nah boleh untuk itu. Silakan, nah apa-apa. Ya, saya memang kaji fikih, saya doktor, saya fikih. Berbagai kajian itu sudah kita kumpulkan. Untuk kemaslahatan silahkan, tapi jangan dimakan. Ya, jadi itu. Jadi di Jakarta ini masih ada begitu, ada yayasan tidak mau dia untuk pendidikan bangun. Nah, lain itu, duitnya lain sudah disiapkan. Silakan, tidak apa-apa. Ya, bangun sekolah. Saya punya yayasan. Ada yang ngasih zakat nih untuk pembangunan. Ya, terus saya bilang, enggaklah, duit zakat ada lain khusus, dikerjakan yang lain, jangan untuk ini, bagikan yang lain lebih. Nah apa-apa, silakan. Itulah dinamika kehidupan. Kalau kita berpegang kepada mazhab kita Syafi'i, zakat profesi tadi, tidak ada namanya zakat profesi. Itu mazhab Hanafi, ya mazhab Hanafi. Nah kita ini tidak harus berpegang kepada satu mazhab saja, walaupun kita memang mazhab kita Syafi'i. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Jadi kalau kita yakini di situ ada kemaslahatannya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha tahu. Jalan. Oh ini tidak ada, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada ustadz yang begitu, tidak apa-apa. Silahkan saja, gurunya dulu, guru-gurunya juga tidak boleh dulu, tidak apa-apa. Dia ikuti. Semuanya itu ijtihad. Ijtihad itu benar dapat 2 pahala. Tahu benar tidaknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Salah juga itu dapat 1 pahala. Kalau benar dia dapat 2 pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pendiriannya ada maslahatnya, silahkan dibangunkan gedung sekolah, dibangunkan apa lagi, silahkan. Ya zakat. Oh, nah untuk bangunan itu khusus ada duit yang lain, enggak apa-apa. Saya pernah pegang yayasan itu. Ya, yayasan, saya yakinkan. Oh, enggak boleh ini Ustaz, enggak apa-apa. Duit yang untuk zakat itu mana sini? Yang ini kita kasihkan sama orang lain. Yang untuk bangunan katanya ada duit yang lain lagi, mana duitnya? Nunggu duit yang baru lagi, ya kita sisihkan. Ya, nah dari mana diambilnya itu? Dari fisabilillah, ibnus sabil, ya diambil dari situ. Zakat dikasihkan untuk beasiswa, enggak boleh juga. Beasiswa supaya dia pintar, supaya jadi, enggak boleh juga. Maslahatan. Memang dulu itu fisabilillah untuk beli senjata, untuk perang. Sekarang kita perang dengan siapa? Tidak ada. Terus untuk apa? Perang untuk apa? Untuk kemaslahatan, cari kemenangan, cari ini. Ya, nah sekarang kita tidak ada perang, maka pertimbangannya adalah
dikembalikan dia untuk kemaslahatan. Nah, maslahat ini adalah ya benih daripada kalau kita ngaji yang namanya qiyas. Qiyas itu ada namanya illat, sebabnya. Kenapa ini halal? Kenapa ini haram? Ini dilarang. Oh, sebabnya ini. Nah, sebab itu dasarnya apa? Kemaslahatan. Jadi itu yang disebut dengan istilah al-ma'nal munasib li syar'iyyatil hukmi. Disebut dengan wasfun dhahirun mundhabitun mustamilun alal ma'nal munasib li syar'iyyatil hukmi. Di makna munasib itulah yang disebut dengan maslahat. Ya, kajian maslahat ini luar biasa. Ya, dipelopori oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dilanjutkan. Kalau ini salah, tidak mungkin ulama sesudahnya melanjutkan itu. Muncullah At-Tirmidzi Al-Hakim, muncullah Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, kemudian naik ke atas, muncul lagi tokoh-tokoh ya dari kelompok Syiah juga ada itu. Ya, ada bin Saduq Babawi, ada Al-Amiri, naik ke atas sampai muncullah yang disebut dengan Al-Imamul Haramain. Imamul Haramain Abul Ma'ali yang wafat 478 Hijriah. Ditulisnya sebuah buku dalam usul fikih, Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Sudah mulai maslahat. Maslahat itu macam-macam. Ada namanya daruriyat, ada namanya hajiyat, ada namanya tahsiniyat. Nah, beliau inilah yang melahirkan Al-Imamul Ghazali. Imamul Ghazali yang wafat 505 Hijriah. Nulis buku usul fikihnya 3. Ada Al-Mustasfa, ada Al-Mankhul, ada Syifa'ul Ghalil. Dari Imam Ghazali, ya kita ringkaskan ke atas, muncullah Al-Imam Ar-Razi. Ar-Razi tulis juga buku Al-Mahsul fi Ilmil Usul. Disebut lagi di situ, maslahat itu memang iya. Naik, muncul Al-Imam Al-Amidi rahimahullah, 631 Hijriah, tulis Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, 4 jilid. Naik ke atas, ada Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, digelari dengan Sultanul Ulama, 660 Hijriah. Sudah menggunakan masalih. Dia tulis buku Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Masalih itu jamak dari maslahah, kemaslahatan manusia. Ada namanya Al-Qa'idah Al-Kubra, ada Al-Qa'idah As-Sughra. Naik ke atas, tokoh besar-besar. Ada Al-Imam Al-Kharafi, 684 Hijriah, Al-Maliki. Ada Al-Imam Baydawi Asy-Syafi'i. Naik sampai dengan ada seorang tokoh namanya Najmuddin At-Tufi Al-Hambali, 716 Hijriah. Ini yang pikirannya agak-agak apa? Aneh-aneh dia bilang. Yang namanya maslahat itu di atas segala-galanya. Lebih maju lagi. Ya. Nah, tapi karena dia akidahnya adalah Mu'tazilah, tokoh-tokoh dari mazhab Hambali akhirnya menyampaikan kritik. Itulah Imam Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, dilanjutkan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 751 Hijriah. Nah, 770-an ini ada Al-Imam As-Subki Asy-Syafi'i, ada Al-Imam Al-Asnawi Asy-Syafi'i, sampai muncullah namanya Al-Imam Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki 790 Hijriah. Inilah yang digelari dengan bapaknya Maqasid, Abul Maqasid, dengan karyanya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Sekarang sudah ditulis sampai dengan tokoh-tokoh sekarang ini. Ya, saya di rumah ada buku mungkin 63 buku. Disertasi yang 2 jilid, yang 1 jilid, yang 3 jilid, yang 4 jilid. Ceritanya maqasid dan maslahat. Nanti insya Allah mungkin bulan depan keluar buku saya, Al-Maqasid Syariah, transformasi hukum Islam kepada hukum positif. Satu buku besar. Ya, ada 2 insya Allah, doain bukunya keluar.
Satu lagi Al-Quran semesta makna. Semesta makna, keluasan Al-Quran itu akhirnya Al-Quran menjadi semesta makna. Jadi 700 halaman satu buku. Mau dipisah-pisah nanti orang bacanya kan tidak utuh. Dibaca jadi satu nanti jadi duanya tidak punya gitu kan, putus kan, pikirannya kan putus. Nah saya jadikan satu supaya menjadi satu, walaupun mungkin bawanya agak berat sedikit. Ya itu hasil daripada apa? Tulisan-tulisan saya yang banyak sekali yang berkaitan dengan maqasid syariah itu. Nah sekarang sudah muncul, ditawarkan oleh Muhammad Nuruddin Al-Khadimi namanya, orang Tunis, muridnya Muhammad bin Ashur. Muhammad bin Ashur ini Tunis juga, meninggal 1973 yang lalu, 1393 yang lalu. Nulis maqasid syariah, banyak bukunya. Kemudian ini muridnya, ya Muhammad Nuruddin Al-Khadimi ini, tulis buku Al-Muyassar fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Di dalamnya sudah ditawarkan, ada juga qawaid, bukan qawaid fiqhiyah saja, tapi ada qawaid al-maqasidiyah. Al-maqasidiyah itu artinya maqasid. Maqasid itu artinya dasar pertimbangannya adalah maslahah. Ya, jadi kajian ini luar biasa dan mahasiswa-mahasiswa kita sudah nulis berapa banyak itu. Ya, di Pekanbaru, di Surabaya, di Jogja yang menulis tentang maqasid itu dari aspek mana gitu. Sampai dengan isbat nikah. Ya, isbat nikah. Kalau orang menikah dia di bawah tangan. Supaya nanti anaknya itu punya kejelasan hukumnya, dia minta surat dari pengadilan agama. Pengadilan agama nanti kalau dia keluarkan, itulah namanya isbat nikah. Nah isbat nikah itu pertimbangannya apa? Maslahah. Supaya anaknya nanti yang lahir ada kejelasan. Ada warisan, dia dapat warisan. Ada apa, dia dapat apa, ya supaya ada kejelasan hukum. Yang lain? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kayaknya di Indonesia ini kita banyak anomalinya Ustadz. Karena begini, tadi Ustadz katakan bahwa seharusnya zakat itu mencapai 230 triliun, tapi terkumpul hanya 6 triliun. Sepertinya orang Indonesia itu senangnya yang 2,5%. Target 230 terkumpul hanya 2,5%-nya. Nah, ini kita lihat perkembangan di Indonesia itu tidak bisa dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Sementara kita dianggap umat terbesar di dunia, umat Islamnya. Kalau ini yang terjadi, artinya nanti umat Islam kita ini tidak dianggap apa oleh kalangan lainnya. Apa kira-kira upaya yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, upayanya terus. Yang dai jangan dia bosan-bosannya memberikan motivasi untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, yang di atas yang sudah diberi amanah, yang disebut dengan badan amil zakat, lembaga amil zakat, itu harus jujur. Jadi kejujuran itulah orang mau dia. Kalau tidak jujur orang tidak mau. Ya, kenapa tidak mau? Dulu kendala-kendala itu begitu itu. Kenapa? Saya lebih senang ngasihkan duitnya sendiri aja sama orangnya. Kenapa? Nanti situ tidak jelas sampai atau tidak. Nah, ada kecurigaan seperti itu. Ya, nah itu bagaimana kita menghilangkan itu dan dibuktikan bahwa kinerja itu betul-betul adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau ini jalan, ya terus kita motivasi. Ya, kalau Jakarta, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur sudah lumayan lah. Jangan terkumpul zakat. Dari kajian-kajian penelitian disertasi yang saya bimbing, sudah lumayan lah, walaupun belum maksimal. Kita katakan ini usaha yang harus terus kita lakukan. Jadi jangan kita
merasa cukup yang sudah kita kerjakan? Belum. Ini perlu perjuangan panjang berikutnya. Nah, kalau sudah ada kesadaran, tidak perlu diperintah lagi, berangkat dari keimanan tadi itu, yakin saya kalau saya keluarkan zakatnya saya akan ini, ya. Maka tadi itu ASN, apakah semuanya harus keluarkan zakatnya? Tinggal dari atas, power. Ya. Kalau mau dihitung zakat, kapan keluar zakatnya nanti? Golongannya tidak pernah diurus-urusnya, golongan 3B, 3A terus. Berapa gajinya? Iya, gajinya berapa? Dulu saya masuk 3B, 217.000. 217.000 sudah keluarkan zakat, sudah. Keluarkan. 2,5% berapa? Keluarkan. Insya Allah, ya itu dimanage ya dengan baik. Ya, dengan baik. Kalau memang belum sampai nisabnya, niatkan itu adalah sedekah dan infak. Supaya gaji kita berkah. Ya sudah kita keluarkan bahagiannya dari itu. Itulah yang ya dulu zamannya Pak Harto dulu ada masjid amal Muslim Pancasila. Dari mana itu? Dari pegawai negeri, dipotong 500.000. Minta kerelaannya gitu, power. Dari atas potong 500.000. Berapa banyak masjid dibangun? 873 masjid dibangun, bentuknya sendiri itu kan, amal bakti Muslim Pancasila dulu. Duit dari mana? Dari pegawai negeri. Pegawai negeri kita kan ada berapa? 6 juta di seluruh Indonesia. Kalau 500.000 sebulan, berapa banyak itu bisa dikumpulkan? Ya tinggal penyalurannya, dibentuklah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Siapkan tanahnya. Tanahnya sudah beres, tidak bermasalah, tidak konflik lagi tanahnya, tidak sengketa lagi, bangun masjid. Panitianya tinggal terima kunci saja. Ya, bentuknya khusus kan, dibentuk ngapa segi 5, itulah Pancasila. Ya, itulah Pancasila. Akhirnya direnovasi, direnov apa-apa, tapi jangan menghilangkan itu. Itulah jasa. Ya, jasa. Nah, kalau negara sudah kaya, ya sudah kaya, berapa banyak masjid yang bisa dibangun? Ya, kita syukur ada yang pribadi-pribadi bangun masjid sekarang yang bagus-bagus kan luar biasa. Ya, luar biasa bangunan masjidnya. Alhamdulillah. Ya, dihitung. Oh, saya bangun saya keluarkan uang zakatnya, saya bangun masjid. Silakan. Itu kemaslahatan umat kan, sebagian dari itu uang zakat saya, enggak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah apa? Kesadaran. Jadi kembali kita kepada kesadaran. Kalau umat Islam ini sadar dengan kebesarannya, dengan banyaknya bilangan di Indonesia ini umat terbesar di dunia ini, akan disegani orang. Ya. Kita banyak duitnya, ini kebangun masjid minta duit kemana? Ke Timur Tengah sana minta duit. Ya, saya sering begitu itu. Dulu ada orang memang sebenarnya masih hidup ya. Orangnya itu sengaja ke sini, datang ke sini untuk membangun masjid. Jadi keliling sampai saya kirim dia ke Papua sana. Papua sana. Di Banten berapa banyak dibangun. Masjid yang di puncak yang bagus itu dia yang bangun. Ya. Karena dia waktu itu ada masalah apa gitu, Allahu a'lam lah. Namanya manusia ya, manusia dulu. Ada orang yang datang kepada saya bawa yayasan, ya, bawa yayasan. Ngakunya yayasan ini ada di Mekah. Saya cek sama duta besarnya, ada enggak yayasan ini? Ternyata enggak ada, fiktif. Saya terima, nanti kamu datang lagi sini, saya cek dulu. Dikiranya saya ini orang bodoh, saya menteri. Ya saya cek, nggak tahunya bikin pelatihan di mana di Bogor sana. Tertangkap dia di CCTV, pulangkan. Saya ambil sekarang blacklist dia, nggak boleh masuk Indonesia. Nah teman kita tadi itu karena sama-sama Saudinya, dia hadir, tertangkap sama CCTV, termasuk dia yang dipulangkan juga. Padahal dia sudah berbuat baik, membangun
masjid-masjid di Indonesia ini luar biasa. Di Papua sudah terbangun berapa masjid. Saya suruh temu sama satu orang ini. Nanti kalau sudah ada tanahnya sudah rapi, sudah itu, nanti dia laporkan ke Saudi, orang-orang kaya-kaya itu. Sudah ini saya kasih, terima kuncinya saja. Masjidnya mau dinamain apa? Silahkan. Kalau orang yang ngasih itu, ya kasihlah kenang-kenangan sama orang tua saya. Dinamainlah nama orang tua dia, dinamain orang itu. Hanya sekedar nama saja. Supaya mengingat jasa baik daripada seseorang itu. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Kita mau bangun masjid-masjid, minta keluar negeri sana. Emang duit mereka kan banyak memang, ya kan? Tapi itu tadi itu, di mana kekuatan kita yang katanya umat Islam terbesar di dunia, kok masih minta juga ke sana? Kita tidak bisa. Bangun masjid mau berapa? Mau 1 triliun. Kita 100.000 aja satu orang. 1 bulan terkumpul. Bukan 1 triliun, mungkin 10 triliun. Iya kan? Nah, tapi kesadaran itulah. Ya, itu untuk mereka, bukan untuk kita, untuk ini. Macam-macam lah alasan.